Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Berikut ini kegiatan tatap maya berbagi tentang praktik baik pembelajaran TIK yang sudah saya laksanakan berkolaborasi dengan para duta rumah belajar yang super hebat dan juga sahabat rumah belajar dari 7 provinsi. Silahkan saksikan videonya sampai tuntas ya, dan mohon maaf tidak semua serangkaian kegiatan ada di video ini. Kita lanjut ke pemateri yang terakhir pada malam hari ini, sahabat rumah belajar dari Banten, Ibu Rini. Halo Bu Rini, selamat malam. Oh iya, maaf. Sudah terdengar suara saya Pak Arthur? Iya, sudah Bu, sudah. Alhamdulillah. Aman, sangat baik. jelas. Oke, udah Terima siap? kasih. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Arthur, moderator yang sangat luar biasa hari ini. Baik, this is the last presentation ya. This is the last but not least. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu DRB yang sangat menginspirasi kami semua. Sahabat rumah belajar yang sangat luar biasa dan seluruh peserta yang hadir pada room Zoom meeting malam ini. Salam sehat, salam semangat, salam rumah belajar. Baik, Bapak Ibu semua, orang bijak mengatakan hidup ini indah, seindah saat kita dapat berbagi dengan sesama. Untuk itu, izinkan saya Rini Sianingsih, SRB dari Provinsi Banten, berbagi pengalaman praktik baik pembelajaran TIK dengan judul Solusi Pembelajaran Luring dengan Televisi Edukasi. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua tadi di sesi pertama ya, mengenai tentang solusi-solusi apabila siswa yang terkendala dengan susah sinyal ya. Oke, baik. Baik, ini adalah sekolah kami ya, sekolah di mana saya biasa melaksanakan proses pembelajaran sebelum terjadi pandemi COVID. Letaknya sangat jauh dari pusat kota Bapak Ibu. Secara geografis berlokasi di pegunungan ya. Terlihat dari foto ini mungkin Bapak Ibu ya, sekolahnya sangat asri dengan kondisi geografis dan ekonomis peserta didik ini. Sekolah kami tentu saja banyak mengalami kendala dalam pelaksanaan PJJ ini ya. Baik, namun seperti yang dikatakan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Anwar Makarim ya, bahwa kita dengan semangat gotong royong ini harus lebih siap beradaptasi, siap melakukan perubahan, tidak menunggu perubahan itu terjadi. Ya, dengan segala keterbatasan, saya terus berupaya di sini dalam melakukan pembelajaran daring tentunya ya. Di sini saya mengembangkan media pembelajaran daring berupa personal website yang sudah saya kembangkan ya. Ini personal website-nya bisa terlihat ya, saya videokan. Kemudian saya juga memanfaatkan fitur-fitur dari portal Rumah Belajar untuk pembelajaran daringnya. Dapat terlihat dari foto peserta didik di sini sudah mendownload menggunakan aplikasi Rumah Belajar dengan handphone yang mereka miliki. Ini untuk siswa yang tidak terkendala dengan fasilitas tentunya, bisa juga melakukan virtual meeting ya. Nah, ini di website pribadi atau personal website saya menautkan link portal Rumah Belajar tentunya ya. Dan Bapak Ibu bisa melihat grafik ya. Di sini grafik keikut 100% peserta didik, bahkan di awal itu di Agustus mengalami penurunan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran secara daring ini ya. Kemudian kami guru-guru di SMA Negeri 1 Mancak itu melakukan kunjungan ya, mengupayakan kunjungan guru untuk mengevaluasi kondisi siswa ya, menganalisa. Ternyata banyak peserta didik memang terkendala dengan fasilitas, terutama handphone, sinyal, dan kuota. Kalau mungkin kuota saja sekarang sudah diberikan oleh Bapak Menteri kita ya, kuota internet pendidikan, namun apalah daya jika sinyal yang tidak memungkinkan karena letak kondisi geografis dari peserta didik. Bisa terlihat ini saat kunjungan kondisi peserta didik kami seperti ini, jadi tidak memungkinkan semuanya bisa melaksanakan pembelajaran secara daring ya.
Dan ini perjalanan ketika menuju rumah peserta didik ya, harus menembus gunung ya, harus melewati hutan rimba, menembus gunung, jalannya penuh berliku ya. Sekolahnya saja sudah di gunung, apalagi rumah peserta didiknya. Seperti itu. Nah, alhamdulillahnya ini ya, Pusdatin Kemdikbud memiliki produk atau layanan berupa televisi edukasi yang dapat digunakan peserta didik untuk terus menunjang pembelajaran. Ya, ini adalah solusi yang sangat tepat sekali untuk peserta didik dalam melaksanakan PJJ secara luring. Ya, dan dengan slogannya yang santun dan mencerdaskan, ya, televisi edukasi ini sangat membantu peserta didik yang terkendala dengan fasilitas tersebut. Ya. Dan alhamdulillah sekarang televisi edukasi ternyata sudah berulang tahun yang ke-16 ya, baru beberapa hari ini. Dan ini model pembelajaran yang saya terapkan yaitu project based learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek yang memberikan kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan mengembangkan keterampilan melalui pemecahan masalah dan investigasi. Sintaksnya mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Pertama yaitu essential question, kemudian essential question-nya sangat mudah sekali untuk peserta didik yang menonton siaran di televisi edukasi ya. Hanya dengan pertanyaannya, materi apa yang kalian pelajari hari ini dari TV edukasi, itu sudah essential question. Kemudian mereka membuat planning, membuat rencana, membuat schedule, yaitu jadwal, kemudian saya memonitor proyek yang peserta didik lakukan, kemudian saya mengassess, menilai, dan mengevaluasi proyek peserta didik. Adapun proyek yang peserta didik buat, yaitu mereka membuat mini dictionary seperti yang tampak pada layar berikut ini. Ini adalah hasil karya peserta didik. Jadi peserta didik, karena saya pelajaran bahasa Inggris ya, peserta didik misalkan menonton hari ini materinya yang mereka saksikan tentang expressing suggestion atau apa saja materi yang mereka dapatkan. Karena sekarang Merdeka Belajar tidak ada ketuntasan kurikulum, ini sangat memudahkan saya juga dalam menerapkan pembelajaran daring ini. Jadi mereka diberikan kebebasan, silahkan apa yang kamu tonton, kemudian translate-lah ke dalam bahasa Inggris apa yang mereka tonton. Ya, alhamdulillahnya, syukurnya di TV edukasi juga kan ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi silahkan tonton yang pelajaran bahasa Inggris. Apa yang kamu dapatkan, buatlah kamus mininya yang kamu pelajari apa. Misalkan kamu mendengar kata wood. Wood itu apa? Kemudian translatekan, dibuat dalam mini dictionary. Nah, karena saya rasa kosakata itu sangat penting dan akan bisa sangat digunakan untuk semua KD gitu, untuk semua KD yang ada di KD bahasa Inggris tentunya. Meskipun tidak sesuai mungkin kalau di kurikulum harusnya materinya apa, di televisi apa gitu kan. Terkadang kesulitan kalau harus menyamakan seperti itu gitu. Yang penting mereka intinya bagaimana tidak lost education. Tetap belajar, intinya seperti itu. Ini mini dictionary yang mereka buat itu sangat kreatif ya. Untuk yang daring pun sama. Yang untuk daring pun saya berikan kesempatan mereka untuk membuat mini dictionary, tapi berbeda. Kalau mereka yang daring itu ketika selesai satu KD baru silahkan membuat mini dictionary dari seluruh rangkaian pembelajaran di KD ini, buatlah mini dictionary-nya seperti itu. Tapi kalau untuk yang luring, jadi materi apa yang kamu peroleh dari televisi itu silahkan ditranslate seperti ini ya. Jadi ini kamus kecil yang mereka buat sangat kreatif sekali ya. Dan ini alhamdulillah atas best practice-nya atau mohon maaf ya praktik baik yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 1 Mancak, saya memperoleh undangan dari LPMP Provinsi Banten yang sudah dilaksanakan kemarin hari Rabu tanggal 14 Oktober, yaitu melaksanakan seminar online internasional dengan kolaborasi dengan Sekolah Menengah Sains Kuching Utara Sarawak, Malaysia. Jadi alhamdulillah pengalaman praktik baik ini disambut baik oleh pihak LPMP dan disiarkan langsung melalui YouTube channel mereka, sudah ditonton ini 2.429 ini screenshot di hari yang sama, mungkin sekarang sudah bertambah hasil screenshotnya. Ini di channel YouTube LPMP, Bapak Ibu bisa melihat saat saya presentasi kolaborasi dengan pihak Malaysia, dan alhamdulillah berkat pembatik level 4
teman di sini juga alhamdulillah ada dari Lampung, padahal saya dari Banten ya, tetap mengikuti kegiatan webinar yang selalu saya ketika saya berbagi, kemudian saya share flyernya, selalu mengikuti. Di sini ada Ibu Ida, terima kasih sudah hadir ya di sini dari Lampung. Sama-sama. Iya, itu kayaknya fans berat saya, alhamdulillah selalu hadir. Ya, terima kasih pembatik ini memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang tidak saya sangka sebelumnya gitu, sampai saya bisa kolaborasi dengan Malaysia, LPMP mengakuinya, kemudian teman-teman juga banyak yang hadir saat ini juga, alhamdulillah. Ketika saya share flyer atau room link Zoom-nya, mereka antusias untuk mengikutinya. Terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan saya. Mohon maaf atas segala ucapan saya yang pastinya banyak kesalahan ya. Kalau kesalahan itu pasti datangnya dari diri saya ya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Rumah Belajar sudah sangat menginspirasi saya dalam melaksanakan PJJ saat pandemi saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir di room Zoom meeting malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, waktunya kelebihan atau masih cukup ini? Oh. Sudah cukup? Masih kurang, boleh ya, Mbak? Iya, sangat cepat sekali karena hanya 7 menit ya. Diberikan waktu. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan saya kembalikan lagi ke moderator, ke Bapak Arthur yang sangat luar biasa. Ya. Bu Miokti boleh bertanya nggak ya? Oke, kayak Pak Arthur nggak ini. Kita lanjutkan. Ya, mungkin sinyalnya ya. Boleh bertanya ya? Ibu Hidayati tadi mau bertanya kah? Ya boleh langsung ya, tidak usah nulis ya, Ibu langsung Hidayati, ya. Perkenalkan diri dari mana Bu? Saya dari Lampung, ini pertanyaan untuk Bu Rini. Silahkan Bu, langsung ditanggapi nanti Bu Rini ya. Iya. Tadi Bu Rini menjelaskan tentang pembuatan mini dictionary ya. Ya Bu Rini ya. Iya, betul Bu Ida. Nah, okay. Untuk pembuatan mini dictionary ini kalau untuk daring itu anak hanya cukup disuruh buat kata per kata, kemudian untuk apakah disuruh merangkai kalimat dari kata yang diberikan, kemudian penyetorannya apakah difoto atau diantar ke sekolah itu untuk pengambilan penilaiannya. Terima kasih, itu saja untuk sementara. Oke, silakan Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Bu Rini langsung menanggapi. Baik Bu Hilda, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, baik, untuk mini dictionary ini karena dictionary itu biasanya kata per kata, jadi saya meminta ke peserta didik untuk per kata saja, untuk menambahkan kosakata mereka tentunya dalam berbahasa Inggris ya. Dan karena memang ini solusi untuk luring ya, tentu saja mereka kesulitan dengan mengirimkan baik melalui foto ataupun mungkin ada melalui WA gitu ya. Karena ini solusi PJJ luring, untuk itu pengumpulannya pun kami di sini memang berkoordinasi dengan para wali kelas. Di sekolah kami ini setiap wali kelas itu kebagian piket. Jadi ada piket ya, setiap wali kelas ada piket 1 minggu 1 kali. Nah, siswa tersebut menyesuaikan dengan guru piketnya. Misalkan dia kelas 10 karena saya di SMA ya, misalkan kelas 10 MIPA gitu ya. Dia piketnya wali kelasnya itu piketnya hari Senin misalkan. Silakan dikumpulkan ke piket ke guru wali kelasnya, nanti wali kelasnya yang mengumpulkan, yang memfotokan seperti itu. Jadi kami memang semangat gotong royong tadi seperti yang dikutip ya dari Bapak Nadiem Anwar Makarim. Jadi semangat gotong royong kami bangun terus gitu, seperti itu. Jadi saling bekerja sama dengan wali kelas gitu. Seperti itu Bu Ida ya pengumpulannya. Itu saja mungkin. Penjumlahan katanya tidak dibatasi ya, terserah mereka ya, terserah siswa mendapat berapa banyak ya. Iya, betul. Ada gitu. Minimal, silahkan minimal 20 kosakata seperti itu. Minimal 20 kosakata, tapi kalau lebih dari itu silahkan. Seperti itu.
Tidak ditentukan, verb, noun, adjektifnya nggak ditentukan, terserah Oh ya. tidak, iya terserah. Oh, mereka diberikan merdeka belajar itu, merdeka oke, pokoknya. oke, merdeka. Oke, Teh, thank you. Oke, you're welcome. Oke, kita panggil Pak Arthur dulu. Pak Arthur, apakah sudah ada di room? Apakah suara saya didengar? Pak Arthur? Iya Bu, mohon maaf ya Bu. Silahkan. Ke pertanyaan selanjutnya dari Laurentius, Sumatera Utara, untuk Ibu Rini. Terima kasih atas paparannya yang sungguh luar biasa. Ada kira-kira rekomendasi Ibu untuk mata pelajaran lain gitu Bu? Silakan Bu, ditanggapi. Ya, baik. Terima kasih Pak siapa Laurentius ya dari Sumut ya. Salam kenal Pak Laurentius. Ya tadi rekomendasi Ibu untuk mata pelajaran lain ya. Kalau menurut saya bisa saja untuk PJJ Luring terutama ya Pak ya di sini. Untuk pelajaran lain silakan, kalau menurut saya karena sekarang sedang merdeka belajar, misalkan Bapak mengajarnya matematika gitu ya. Anak silahkan diminta untuk nonton aja TV edukasi ketika tayangan matematika, apa yang mereka peroleh diminta untuk mencatat, misalkan seperti itu. Gitu, diminta untuk merangkum atau mencatat apa yang mereka peroleh aja, yang penting mereka tidak sama sekali stop learning gitu loh, untuk tetap terus belajar, tidak harus mengacu ke KD atau capaian kurikulum ya. Terlebih lagi sekarang sudah ada merdeka belajar itu gitu. Untuk mata pelajaran saya rasa ini bisa bisa diterapkan. Yang penting kita tidak mengikat anak itu harus mampu menguasai materi A, B, C gitu. Maksudnya tidak jadi kita memberikan mereka kemerdekaan. Jadi kalau matematika silakan nonton, ketika di TV edukasi itu misalkan pelajarannya apa ya? Kalau matematika misalkan tentang variabel, sementara di KD-nya nggak ada tuh variabel, nggak apa-apa. Yang penting mereka belajar. Toh kadang juga pembelajaran nyata pun di kelas ketika mereka mendengarkan belum tentu mereka paham dengan apa yang kita ajarkan gitu ya. Yang penting mereka paham aja apa yang mereka peroleh, tulis di buku catatan, silahkan kumpulkan ke wali kelas, nanti kita apresiasi apa yang mereka apa yang mereka kerjakan tersebut gitu. Kalau menurut saya seperti itu ya gitu. Jadi cukup mencatat itu sudah bukti mereka melaksanakan pembelajaran gitu. Seperti itu mungkin Pak Laurentius, mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban saya sehingga terus follow saya gitu. Seperti Bu Hilda. Baik, terima kasih. Iya. Bagus ya Bu teknik promosinya. Oke, kita lanjut. Jika masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di room ini, mungkin sudah tidak ada penanya pada malam hari ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab di sesi yang kedua ini, maka berakhir pula rangkaian ngobras kita di minggu ini, 3 hari berturut-turut, bukan berturut-turut ya, dari hari Rabu, hari Jumat, dan hari Sabtu. Dan terima kasih kepada pemateri-pemateri yang luar biasa yang sudah menyampaikan best practice-nya pada malam hari ini. Dan tentunya best practice yang sudah boleh dibagikan itu akan menjadi semacam dorongan bagi kami, guru-guru yang ada di dalam room ini untuk senantiasa lebih berinovasi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton videonya sampai tuntas. Semoga bermanfaat ya sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.